Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk mata kuliah regulasi bisnis syariah di pertemuan kedua kali ini saya ingin menyampaikan mengenai subjek hukum dalam bisnis. Berbeda dengan dua materi sebelumnya, untuk kali ini PowerPoint-nya saya bikin sendiri ya. Makanya butuh waktu lama dan ya karena sulit nyarinya untuk untuk PowerPoint yang memang membahas tentang hukum bisnis. Baik, langsung aja. Subjek hukum ya. Subjek hukum itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dalam artian dapat memiliki hak dan kewajiban gitu ya. Jadi subjek hukum itu bisa memiliki hak dan juga wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu. Nah, itu maksudnya subjek hukum. Berarti kalau dia belum bisa memiliki hak dan belum perlu melaksanakan kewajiban, maka dia secara tidak langsung berarti bukan termasuk subjek hukum. Itu pengertian terbaliknya kan seperti itu ya. Berikutnya subjek hukum itu bisa jadi berupa manusia gitu ya, atau yang bahasa Belandanya naturally person, atau bisa juga dia dari badan hukum alias person gitu ya, atau badan usaha lah kalau bahasa bisnisnya. Jadi ada dua kalau dalam hukum perdata, bisa manusia dan bisa badan hukum. Manusia itu apa ya? Pada dasarnya manusia atau orang ya, secara otomatis menjadi subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Tapi saat dia masih kecil itu kan ada batasan-batasan gitu ya, karena dia masih kecil, belum balik, belum berakal gitu ya. Jadi banyak batasan, walaupun dia dia adalah subjek hukum, tapi banyak batasannya gitu ya. Dia nggak boleh jual beli barang-barang yang mahal, dia nggak bisa melakukan perjanjian bisnis dan seterusnya. Dia kalau mau nabung di bank aja dia harus ada walinya kan, seperti itu kalau anak-anak ya. Begitu juga dengan yang lain. Bahkan bayi yang dalam kandungan ibunya pun dianggap udah lahir gitu ya, dan menjadi subjek hukum dalam keadaan-keadaan khusus, misalnya waris. Nah, dalam hukum perdata bayi yang belum lahir itu udah dianggap eksis gitu ya, udah dianggap ada. Jadi kalau orang tuanya meninggal atau ayahnya meninggal ya, bayi yang dalam perut ibunya pun sudah mendapatkan hak waris. Tapi apabila dia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka ya dia dianggap tidak pernah ada ya, sehingga dia kehilangan hak warisnya. Ya iyalah, dia meninggal duluan gitu ya. Kemudian manusia yang tidak cakap menjadi subjek hukum. Ini tadi udah saya sebutkan ada dua, yaitu anak kecil ya, yang belum dewasa atau belum menikah gitu ya. Kemudian juga orang dalam pengampuan, orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan juga pemboros. Nah, kenapa orang yang sakit ingatan ini tidak termasuk menjadi subjek hukum ya? Karena dia nggak stable gitu ya, akal pikirannya nggak stabil. Dalam situasi tertentu dia waras, dalam situasi yang lain dia kepalanya akalnya kurang sehat, sehingga untuk menjadi subjek hukum itu agak sulit ya. Apalagi pemabuk ataupun orang yang boros ya. Boros dalam artian dia bangkrut kemudian melapor ke pengadilan niaga untuk diberikan status dalam keadaan bangkrut atau borosnya. Nah, anak kecil tadi udah saya sebutkan bahwa dia ketika masih kecil hak dia untuk melakukan transaksi atau kontrak itu sangat terbatas gitu ya. Bahkan dalam menabung pun dia nggak boleh sendiri, harus ada tanda tangan walinya. Nah, itu maksudnya kenapa anak kecil dianggap tidak cakap atau tidak dapat menjadi subjek hukum. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi subjek hukum adalah badan hukum atau badan usaha, yaitu suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat secara hukum dan mempunyai tujuan tertentu, biasanya untuk keuntungan gitu ya. Badan hukum memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari para anggotanya. Ini biar nggak ngawang, kita langsung ke contoh lah. Jadi ada berbagai macam jenis badan hukum. Ada badan hukum yang sifatnya privat atau didirikan oleh non pemerintah ya, misalnya koperasi, yayasan, perusahaan, badan usaha, UMKM dan sebagainya. Dan ada juga badan hukum publik yang didirikan oleh pemerintah ya, seperti negara dan institusi pemerintahan, DPR, MPR, polisian, tentara, TNI. Nah, yang seperti itu maksudnya badan hukum yang publik gitu ya. Dan badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang setara seperti manusia. Dia boleh membeli barang, dia boleh menjual barang, dia boleh berkontrak gitu ya.
Ya nggak sedikit kan perusahaan yang kita ketahui punya tanah di mana-mana luas gitu kan ya, atau perusahaan yang punya kerjasama bisnis dengan perusahaan lainnya atas nama perusahaan. Kan koperasi bisa berhutang ke bank atas nama koperasinya sendiri, bukan atas nama anggotanya. Nah yang seperti itu artinya badan hukum diakui statusnya untuk menjadi subjek hukum juga dan bisa melakukan transaksi bisnis seperti itu. Nah, dalam hukum Islam sendiri, subjek hukum ini mirip-mirip atau similar ya, maknanya dengan akid. Akid itu artinya orang yang melakukan akad ya. Nah, orang yang melakukan akad itu syaratnya harus mukallaf dulu. Mukallaf dalam artian dia udah balik dan udah berakal. Ya, maksudnya dia udah mulai dihitung gitu loh ya. Kan dalam hadis itu disebutkan rufi'al qalam ala salasah, diangkat pena itu penanya malaikat untuk mencatat amal baik amal buruk gitu ya, diangkat dari 3 golongan. Nah, ada anak kecil sampai dia dewasa, ada orang gila sampai dia waras, dan dari orang tidur sampai dia bangun. Nah, 3 golongan itu tidak termasuk dan tidak bisa menjadi akid. Setidaknya dia nggak boleh, kalaupun anak kecil gitu ya, dia boleh beli jajan, minuman, makanan dan sebagainya, tapi dia tidak diperkenankan untuk melakukan kontrak yang besar gitu ya. Nggak boleh dia beli HP sendiri misalnya. Nah itu anak kecil kan nggak bisa gitu beli HP sendiri, karena ya dia belum sampai umurnya aja. Nanti kalau udah dia balik, udah dewasa kan, udah berakal, ya silahkan. Dan syarat ini kan kurang lebih sama dengan syarat subjek hukum pada hukum perdata yang harus cukup umur dan tidak dalam pengampuan yang tadi kita sebutkan di tengah-tengah. Yang bedanya, akid ini kalau dalam hukum Islam itu perorangan ya. Hukum Islam klasik itu mengatur akid itu perorangan, manusia doang. Artinya badan hukum tidak diakui atau belum diakui pada saat itu. Nah, mungkin sekarang udah beda lagi, karena sekarang udah ada fikih yang namanya saksiyah i'tibariyah ya, atau bahasa lainnya badan yang disamakan kedudukannya dengan manusia. Ya, artinya fikih udah berkembang di masa modern ini, dan subjek hukum atau mukallaf itu tidak hanya orang lagi, tapi badan usaha pun juga bisa menjadi subjek atau mukallaf. Tapi apakah mukallaf itu bisa mendapatkan dosa dan pahala? Nah itu mungkin pembahasannya agak berbeda ya. Dan yang pasti perusahaan nggak wajib sholat ya. Nah, apakah perusahaan wajib zakat? Nah itu bisa kita bicarakan. Tapi kalau sholat kan nggak. Nah berbagai macam hal yang seperti itu yang mungkin perbedaan antara teori hukum Islam dengan teori hukum perdata biasa. Nah, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Fokus kepada subjek hukum aja. Masalah subjek hukum juga seharusnya Anda udah pelajari di mata kuliah ilmu hukum di semester sebelumnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan masih ingat gitu ya, supaya ilmunya masih nyambung-nyambung. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, sisanya bisa kita diskusikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.